Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan tentang cara membuat gugatan. Karena kalau gugatan nanti itu tidak jelas atau obsolete, dianggap kabur, ya, itu menyebabkan gugatan akan dinyatakan niet onafhankelijk verklaard atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bagaimana supaya gugatan itu tidak kabur, ya? Maka yang pertama kita harus menguraikan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 8 RV, yaitu 1. Dijelaskan tentang identitas para pihak harus jelas, ya, penggugatnya harus jelas, tergugatnya juga harus jelas. Tidak boleh katakanlah salah orang, error in persona. Yang kedua, dalam menyusun posita atau fundamentum petendi, ya, itu harus tegas. Ya, kalau dalam teori kan kita masih ingat ada yang namanya teori individualisering teori. Yang kedua ada teori yang namanya substansi sharing teori. Tetapi dalam praktek itu digabungkan. Intinya begini saja, ya. Posita itu harus menguraikan kronologis peristiwa hukum yang mendasari gugatan. Dasar hukumnya apa? Oleh karena itu, di dalam membuat gugatan itu harus dijelaskan siapa itu penggugat. Maksud saya adalah legal standingnya harus jelas, diuraikan dulu. Kemudian bagaimana hubungan antara penggugat, objek sengketa, dan tergugat. Hubungannya apa? Ya, yang mendasari gugatan. Nah, baru nanti bisa diuraikan juga dasar hukumnya apa, dijelaskan. Jadi harus tegas ya dalam membuat posita. Dan berikutnya harus memuat tentang yang namanya petitum, apa yang dituntut atau apa yang diminta. Ya, prinsipnya petitum itu harus disusun secara rinci. Oleh karena itu dilarang dalam petitum itu bersifat umum, tidak boleh, harus rigid, tegas. Ya. Yang kedua, dalam menuntut ganti rugi itu harus dijelaskan di dalam posita. Tidak boleh begini, meminta ganti rugi 1 miliar misalnya. Rinciannya bagaimana? Dijelaskan, itu kabur nanti. Artinya membuat cacat formil dalam petitum. Kalau memang meminta 1M, maka jelaskan rinciannya bagaimana, penghitungannya bagaimana, dijelaskan di situ. Yang berikutnya, dilarang membuat atau membuat petitum itu bersifat negatif. Ya, bisa negatif, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, antara posita dan petitum harus sinkron. Ya, tidak boleh posita ngomong A, petitum ngomong B, harus sejalan. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.